Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian kitab Nadham Ta'lim Ala-ala. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita menjadikan tambahnya amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadi amal yang diterima oleh Allah. Alhamdulillah kita masuk ke bait yang ke-22. Dan mungkin malam ini adalah untuk terakhir di pertemuan bulan Ramadan dalam pembahasan kitab Ta'lim Nadham Ala-ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa laysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula wa safir fa fil asfari khamsu fawaida. Ta'allam, belajar sira, belajarlah. Ta'allam, belajarlah. Falaisa mengkora ono sapa almar'u awa-awaan, karena tidak ada satupun orang iku yuladu dan lairake sapa almar'u aliman hale wong kang alim. Tidak ada satupun orang yang lahir langsung sudah menjadi pinter dari sononya, itu enggak ada. Harus belajar. Nabi Isa menyampaikan al ilmu bidarsi. Ilmu itu harus dengan cara dipelajari, diterus. Jadi tidak kok terus datang dengan sendirinya. Walai salan ora ono sapa akhwa ilmin wong kang duweni ilmu. Iku kaman kaya wong gua kang utawi man iku jahilu bodoh. Walai salan ora ono, tidaklah ada sapa akhwa ilmin wong kang duweni ilmu, tidaklah ada orang yang memiliki ilmu. Iku kaman seperti orang kaya dene wong gua kang utawi man iku jahilu bodoh sapa man. Belajar, maka belajar, diperintah untuk belajar. Belajar karena tidak ada satu orang pun yang lahir dalam kondisi sudah berilmu atau menjadi orang yang alim sejak lahir, itu enggak ada. Harus melalui proses belajar, bahkan berdarah-darah. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang memiliki ilmu itu tidaklah seperti halnya orang yang bodoh, tidak. Dalam Al-Qur'an disampaikan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, la hal yastawil ladzina. Ini istifham ingkari, tidak sama, pokoknya tidak sama antara orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak berilmu. Itu tidak sama, jauh sekali bedanya. Karena al ilmu nurun wa dzulmu wal jahlu dzulmun. Ilmu itu cahaya, sementara kebodohan adalah kegelapan. Maka jomplang 180 derajat antara cahaya dengan gelap. Maka perintah di sini memacu semangat kita untuk selalu belajar. Karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam kondisi sudah pinter dari sononya, itu enggak ada.
dan tidak sama antara orang yang punya ilmu dan orang yang bodoh. Bahkan jika perlu tagharrab 'anil awtani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsuha ida. Jika perlu nih, bait berikutnya tagharrab ngumbara sira, pergi dari rumah. Tagharrab ngumbara sira 'anil awtani saking pira-pira desa. Fi talabil ula dalam nubrih keluhuran. Artinya mencari ilmu. Tagharrab, keluarlah dari rumah, dari desanya yang jauh untuk mencari talabil ula, untuk mencari ilmu. Mondok. Ini perintah untuk mondok. Ngaji itu harus keluar dari tempat komunitas aslinya, harus disapi, harus diputus dengan zona nyamannya, keluar untuk mencari tempat baru lagi, tantangan baru dengan teman-teman baru, suasana baru. Coba dilihat, tidak ada seorang ulama itu kemudian anak-anaknya tidak dipondokkan, walaupun di rumahnya itu pondok besar, seorang putra seorang ulama besar, anaknya pasti harus dipondokkan di tempat lain. Karena taklim menyampaikan itu, tagharrab, mumboro, artinya coba untuk keluar, tagharrab, mumboro, mengembara, anil autani saking biro-biro desa, fi talabil ulama dalam nyubrih keluhuran. Al ulama di sini adalah al ilmu. Wasafir lan lunga sira, coba untuk bepergian, fafil asfari mongko iku ing dalam pira-pira lelungan khamsu fawaid utawi 5 pira-pira faedah. Di dalam bepergian itu ada faedah 5 yang tersimpan. Jadi orang kalau pergi itu nanti ada 5 manfaat yang bisa diraih langsung ini. Yang pertama yaitu tafarruju hammin wa iktisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Tafarruju hammin nyatane siji iku ngilangake susah. Tafarruju hammin nyatane siji iku ngilangake susah. Yang pertama, manfaat dari orang yang bisa keluar dari zona nyamannya, keluar dari rumahnya untuk bepergian mencari ilmu, itu dia akan menghilangkan kesusahan. Jadi orang bepergian itu ada 5 faedah. Satu, akan hilang kesusahannya. Jadi, ya kita kadang-kadang pergi itu benar bentuk refreshing kan. Maka dengan senang hati, kemudian kesusahannya hilang. Baik kesusahan saat itu ataupun kesusahan yang nanti. Makanya banyak orang yang menyesal, jika dulu aku mau keluar dari rumah untuk pergi belajar mondok, tentu nggak seperti ini. Artinya karena tidak keluar, maka ada kesusahan yang dialami, yaitu penyesalan-penyesalan. Tapi ketika mau keluar, akan hilang kesusahan-kesusahan itu, minimal akan mengurangi lah. Jadi orang yang mau berkian itu ada 5 faedah. Yang pertama itu hilangnya kesusahan. Waktu sabu ma'isyatin lan ngasilake pengupo jiwa, dan ada tambahan rezeki. Ada tambahan rezeki. Orang yang keluar dari rumah harusnya akan mikir semakin mandiri, bagaimana mengatur bekal. Ini yang dilakukan bagi orang-orang yang jauh dari orang tua, harus mandiri, harus bisa mengatur sendiri, memanage apa yang harus didahulukan untuk dibeli dengan uang yang terbatas ini, bagaimana supaya bisa cukup dan sebagainya. Waktisabu ma'isyatin wa ilmun, dan mendapatkan ilmu. Jelas ini ilmu, mendapatkan ilmu dan akhirnya menjadikan kegembiraan. Wa adabun, dan keempat yaitu ada tata kromo, ada adab, tata kromo, akhlak, batu majidi lan kekancan ing kang mulya. Ada 5 faedah ketika orang itu mau berpergian. Pertama, dia akan menghilangkan kesusahannya. 2, akan tambahnya rezeki atau gampang mencari ekonomi karena akan tambah berpengalaman. Yang ketiga, mendapatkan tambahan ilmu dan kegembiraan. Yang keempat, akan bertambahnya adab, akhlak,
karena dia akan bertemu dengan berbagai komunitas, bagaimana cara untuk bergaul dengan orang yang seharusnya dihormati dan sebagainya, itu pasti otomatis. Lihat anak-anak pesantren itu pasti adabnya luar biasa. Bahkan ketika berjalan di depan ada guru pun dia akan berhenti, akan menundukkan kepala karena hormatnya, adabnya kepada seorang guru. Dan ini yang ada hanya di pesantren. Di Tagharrab anil autan ini ada perintah dalam Al-Quran, ada laula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u. Laula nafara, mbok yo to ada ada yang keluar dari nafara min kulli firqatin ta'ifah, satu kelompok orang ada yang keluar. Untuk ngapain? Liyatafaqahu fid-din, untuk belajar agama, untuk memperdalam agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u, dan nanti dia punya tugas setelah pulang, itu punya tugas yaitu indar liyundiru qaumahum, untuk menyebarkan ilmu yang dia dapat. Itu kan perintah Al-Qur'an. Jadi jangan keluar semua, hanya laula nafara min kulli firqah taifah. Taifah itu sebagian, tidak semua. Jadi taifah itu harusnya ada yang keluar dari tempat tinggalnya untuk mencari ilmu. Di sini bahasanya fi talabil ula, mencari keluhuran, artinya mencari ilmu. Nah, nanti ada ketika pergi berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, itu nanti perjalanan yang mencari ilmu ini ada 5 faedah yang didapat. Yang pertama akan menghilangkan kesusahan yang jelas. Mungkin susah di masa tua karena merasa bodoh, itu akan minimal terkurangi karena dia mau belajar ketika di masa muda. Iktisabul ma'isyah, yaitu menghasilkan tambahan ekonomi karena jaringannya juga jadi banyak. Karena di pesantren biasanya banyak teman dan banyak jaringan, akan mempermudah jalur ekonomi, jelas ini. Wa ilmun, itu tujuan utama, dia akan mendapatkan ilmu. Adabun, karena dalam sebuah tempat yang 24 jam selalu terawasi dengan karakter yang kuat, sehingga karakter itu benar-benar terbentuk, adab itu menjadi sangat tertata. Wasuh batu majida, dan berteman dengan orang-orang mulia. Ini 5 faedah jika kita mau keluar untuk mencari ilmu, dalam tanda kutip di sini, yaitu jadi pesantren-pesantren. Wa inqila fil asfari dullun wa khurbatun wa qat'u fayakfin wartikabu syadaida. Wa inqila lan senajan diucapake fil asfari ku ing dalem lelungan dullun utawi ino, wa khurbatun lan ngumbara, wa qat'u fayakfin lan medhot sanak raket, wartika busyada ida lan ngelakoni biro-biro kemasyakotan atau ngelakoni biro-biro kesengsaraan. Iya, betul. Walaupun dalam bepergian itu nanti akan ada yang dialami adalah dzulun. Dia akan menjadi orang yang ya karena tidak di tempat sendiri. Yang biasanya kalau di rumah mungkin jadi orang yang diladeni, itu akan jadi orang-orang yang dzulun, akan menjadi orang-orang yang hina. Sesuai dengan kaidahnya Imam Syafi'i yang pernah saya sampaikan, al ilmu izzun la dhulla fihi la yunalu illa bidzullin la izza fihi. Ilmu itu adalah keluhuran, ilmu itu adalah kemuliaan yang tidak ada kehinaan sama sekali di dalamnya. Tapi tidak bisa diperoleh kecuali dengan kehinaan yang tidak ada kemuliaan sama sekali di dalamnya. Artinya ketika dalam berpergian itu kita menjadi benar-benar dzulun, menjadi hamba guru. Kita harus benar-benar siap untuk diperintah, dididik, digembleng oleh guru, siap untuk melaksanakan apapun perintah guru. Bahkan diperintah seperti budak pun harus siap. Itulah dzulun. Walaupun memang benar ada dzulun di sana, tapi untuk menuju ke kaizul, untuk menuju ke kemuliaan. Akurbatun lan mumboro, las. Dalam bepergian kita yang mengembara, waktu fayafin lan megat sanak raket, kita berpisah dari keluarga, dengan kakak, adik, orang tua, itu berpisah. Ya, bukan megat itu maksudnya kemudian menjadi putus, itu tidak, tapi sementara berpisah.
wartika busyadaida, dan melakoni biro-biro kesengsaraan, menjalani beberapa syadaid, kemasyakotan, menjalani hidup yang yang dalam tanda kutip di sini tidak nyaman, karena satu tidak di tempat sendiri, serba kekurangan, jauh dari orang tua, dan harus disiplin waktu dalam belajar, akhlak harus disiplin bagaimana. Ini penggembelengan yang akhirnya memunculkan karakter-karakter kuat itu dengan kita pergi dari rumah untuk mencari ilmu. Dengan taklim luar biasa. Maka kemarin sudah sempat disampaikan, ada beberapa ilmuwan itu menyampaikan salah satu kemunduran Islam itu diantaranya adalah pondok-pondok salaf itu masih berpegang kepada taklimul muta'alim. Ini jelas salah besar. Karena justru keberhasilan orang dalam belajar itu diantara pedomannya adalah taklimul muta'alim. Karena barokahnya ilmu ketika kita benar-benar mengikuti taklim itu benar menjadi santri yang sejati. Tidak santri yang kaleng-kaleng. Bahkan santri sampai mati lah. Karena mengikuti kaidah-kaidahnya taklimul muta'alim. Famautul fata khairun lahu min hayatihi bidari hawanin baina washin wa hasidi. Famautul fata mengkuti mati ne wong nom. Famautul fata mengkuti mati ne wong nom iku khair lebih bagus. Lahu kata fata min hayatihi, timbang saking uripe fata. Seorang pemuda itu lebih baik mati, itu lebih baik daripada hidup. Bidari hawanin oning desane kehinaan. Baina wasin dalam antara wong kang adu-adu, tukang adu domba, wahasin dan wong kang drengki. Bagi seorang pemuda sejati itu lebih baik mati daripada hidup tapi ada di tempat kehinaan, berkumpul dengan orang-orang yang sukanya bergunjing, orang sukanya hanya adu domba dan orang-orang hasud. Masih mending mati. Hidup pun tidak guna ketika seperti itu. Artinya syair ini itu luar biasa. Pesan moralnya itu jangan sampai seorang pemuda itu hanya hidup ada dalam sebuah kehinaan, artinya tanpa ilmu sama sekali, hidup hanya di antara komunitas orang-orang yang tidak bisa dirubah. Komunitas hanya orang yang senangnya menggunjing, adu domba, senangnya hasud, iri, dengki dan sebagainya, tapi tidak bisa merubahnya karena tidak punya bekal untuk merubah. Mending mati. Rasanya taklim seperti itu. Lalu kalau orang-orang yang sudah digembleng, punya mental yang benar-benar kuat, mental baja, maka ketika masuk ke dari hawanin, ketika masuk di komunitas ada orang-orang yang bisa merubah, bisa menetralkan orang-orang akan menjadi baik. Ini tugas yang waliyung diru qaumahum idza raja'u di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang bait demi bait nadhum alalah atau nadhumnya taklim muta'allim dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa kita pahami, menambah semangat kita. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Artinya belajar itu sepanjang masa. Ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan dari ilmu itu memang selamanya lah. Selama hidup ya kita terus belajar, tidak ada berhentinya. Mudah-mudahan dengan kita sedikit mengupas tentang bait-baitnya, nazamnya dari kitab Ta'limul Muta'alim atau kitab Al-Alalah Tanalul Ilma ini, mudah-mudahan memacu semangat kita untuk lebih giat dalam belajar, untuk menambah pengetahuan kita dan untuk lebih mengarahkan tujuan hidup kita supaya menjadi lebih terarah. Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan ini bait terakhir. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir apabila banyak kesalahan baik dalam sisi bacaan ataupun makna yang tidak sesuai mohon dimaafkan. Ya memang keterbatasan kami yang seperti itu, tapi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan manfaat untuk saudara semua, teman-teman semua yang satu nasib perjuangan dalam hal senang belajar untuk bersama-sama mencari tambahan ilmu.
Alhamdulillah kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.